Selamat datang pada video Complete Tutorial for Oracle Database bersama saya Anissa Hairani dari PENS ITS. Pada video ini menjelaskan tentang praktikum 1, yaitu dasar penulisan statement SQL. Praktikum ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan dari SQL select statement dan dapat membuat perintah SQL dengan select statement. Mari kita mulai. Yang pertama adalah dasar statement select. Untuk format penulisan statement select, perhatikan contoh berikut ini. Terdapat dua klausa, yaitu klausa select dan klausa from. Untuk select, dapat memilih kolom yang ingin ditampilkan, sedangkan klausa from memilih tabel asal. Aturan penulisan statement SQL. Statement pada SQL tidak case sensitive, artinya tidak dibedakan antara penulisan huruf kecil dan huruf besar. Terdiri dari lebih dari satu baris, keyword tidak bisa disingkat atau dipisah di baris yang berbeda, klausa biasanya ditempatkan pada baris yang berbeda, dan indent digunakan untuk memudahkan pembacaan. Pengenalan ESQL+. ESQL+ adalah SQL Plus berbasis web yang disediakan oleh Oracle. ESQL Plus memiliki fungsi agar bisa menampilkan struktur tabel, mengedit SQL statement, menjalankan perintah SQL, menyimpan SQL statement ke dalam file script, dan memanggil file script yang sudah disimpan. Untuk default judul kolom pada ESQL Plus ditampilkan di tengah-tengah dan menggunakan huruf besar, sedangkan pada SQL Plus menggunakan kolom karakter dan tanggal rata kiri dan menggunakan huruf besar. Untuk masuk atau login di ESQL Plus terdapat langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama adalah jalankan browser seperti Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, dan lainnya. Yang kedua adalah ketikkan alamat pada jendela browser Anda dengan format sebagai berikut, di mana terdapat nama mesin, yaitu nomor IP tempat di mana database ditempatkan pada server atau pada lokal mesin. Berikut adalah tampilan ESQL Plus pada browser Anda. Dan ini adalah contoh lain ESQL Plus versi lain pada Oracle. Kita bisa mengisi username yang telah tersedia seperti HR, Scott, dan lainnya. Lalu isikan password yang sesuai dengan HR adalah HR dan Scott adalah Tiger. Lalu isikan connect identifier, biasanya menggunakan ORCL. Lalu ketikkan login. Ini adalah tampilan setelah kita masuk ke dalam ESQL Plus. Kita bisa menulis statement SQL pada gambar nomor 1 berikut ini. Kemudian kita bisa menjalankan dengan menekan tombol execute. Lalu kita bisa menghapus statement SQL tersebut dan kita bisa menyimpan script SQL tersebut. Pada materi yang pertama adalah memilih semua kolom. Untuk memilih semua kolom pada tabel tertentu, gunakan tanda bintang pada klausa select. Ini adalah contoh semua kolom pada tabel department. Untuk memilih kolom yang spesifik, Anda tinggal mengetikkan nama kolom tertentu pada tabel yang diinginkan. Berikut adalah contoh penulisannya.
Kemudian ekspresi aritmatik. Ekspresi aritmatik melibatkan tipe data bilangan atau number dan tipe data tanggal. Kita bisa menambah, mengurangi, mengkali, atau membagi dengan menggunakan ekspresi aritmatik. Sebagai contoh berikut ini. Selanjutnya adalah operator precedence. Perkalian dan pembagian memiliki prioritas atau precedence yang lebih tinggi daripada penambahan dan pengurangan. Yang berarti perkalian akan dihitung lebih dahulu, kemudian operator penambahan seperti berikut ini. Penggunaan tanda kurung. Penggunaan tanda kurung memiliki prioritas paling tinggi dibandingkan presidensi operator yang lain. Artinya, di dalam tanda kurung tersebut akan dilakukan di penghitungan terlebih dahulu apapun operatornya, seperti contoh berikut ini. Mendefinisikan nilai nol. Nilai nol atau kosong pada suatu kolom bisa berarti ada data yang tidak diisi atau tidak diketahui nilainya. Nilai nol tidak sama dengan 0 atau spasi kosong. Agar nilai nol tidak ditampilkan, maka gunakanlah fungsi NVL, fungsi untuk memeriksa status nilai nol, dengan format NVL dalam kurung kolom yang dipilih, diisi nilai ini jika kolom bernilai 0. Berikut adalah contohnya. Pada kolom commission garis bawah PCT terdapat nilai 0 pada last name King. Selanjutnya menggunakan kolom alias. Kita bisa mengganti kolom selain nama default yang biasanya disediakan dengan menggunakan kata kunci as ataupun dengan menggunakan nama dengan menggunakan titik petik 2. Berikut adalah formatnya. Operator penyambungan. Nilai dari dua kolom atau lebih dapat digabungkan dengan operator penyambungan dengan simbol seperti berikut. Kolom yang digabungkan pada gambar di atas adalah kolom last name dengan job ID, dengan kolom yang diberi alias employee. Maka hasilnya seperti berikut. Literal character strings adalah karakter, ekspresi, atau bilangan yang terdapat pada klausa select. Literal berupa tanggal atau date, dan karakter harus diapit dengan tanda petik tunggal. Contohnya sebagai berikut ini. Kita bisa menyisipkan suatu kata atau kalimat dengan menggunakan tanda petik tunggal. Baris yang duplikat. Perintah query akan memberikan
hasil termasuk suatu nilai yang bisa muncul lebih dari satu kali. Artinya, dalam baris tersebut terdapat nilai yang lebih dari satu kali, atau penggandaan nilai. Untuk menghapus nilai yang duplikat pada baris tersebut menggunakan kata kunci distinct. Dengan menggunakan keyword distinct, maka nilai yang sama akan muncul satu kali, seperti hasil berikut ini. Menampilkan struktur tabel. Untuk menampilkan struktur tabel menggunakan kata kunci describe dengan format sebagai berikut, dan bisa disingkat dengan nama DESC spasi nama tabel. Selanjutnya adalah latihan. Mari kita memulai praktikum ini dengan mengerjakan soal-soal latihan sebagai berikut. Yang pertama adalah, apakah statement select berikut ini dapat dijalankan dengan benar? Jawabannya adalah benar. Untuk mengecek hasilnya, maka akan dilakukan setelah slide ini selesai. Berikut juga untuk nomor-nomor selanjutnya. Nomor 2. Temukan 4 kesalahan pada statement select berikut ini. Jawabannya adalah kesalahan pada penulisan. Penulisan harus pada user Scott semua, karena salary menjadi sal pada user Scott. Yang kedua adalah salary menjadi sal pada user Scott tidak ditemukan pada kolom salary. Karena pada user Scott tidak terdapat kata kunci salary, melainkan sal. Kesalahan yang ketiga adalah kesalahan pada penamaan alias, kolom alias. Untuk mengganti judul pada kolom sal menggunakan tanda petik 2 sehingga menjadi gaji setahun. Yang keempat adalah penulisan sintaks pada baris kedua, di mana kesalahan tersebut adalah kesalahan aritmatik. Kesalahan tersebut bisa dilakukan pembenaran sebagai berikut ini, sehingga statement yang benar adalah seperti berikut. Nomor 3, tampilkan struktur dari tabel departemen. Kemudian tampilkan semua datanya. Jawabannya adalah seperti berikut. Untuk menampilkan struktur tabel menggunakan kata kunci DESC yang berarti describe. Nomor 4, tampilkan struktur dari tabel employees. Buat query untuk menampilkan nomor pegawai, nama pekerjaan, dan tanggal mulai bekerja untuk tiap pegawai. Jawabannya adalah sebagai berikut. Untuk menampilkan tanggal mulai bekerja, yaitu pada kolom hire date. Nomor 5, buat query untuk menampilkan pekerjaan secara unik dari tabel employees. Jawabannya adalah sebagai berikut.
Agar nilai dari baris tersebut tidak terjadi duplikasi, maka menggunakan kata kunci distinct. Soal nomor 6. Tampilkan nama pegawai digabung dengan nama pekerjaan dengan dipisah tanda koma, kemudian beri judul pegawai dan pekerjaan. Hasilnya adalah sebagai berikut. Untuk menggabungkan kedua kolom tersebut menggunakan simbol seperti ini. Kemudian pisahkan dengan menggunakan tanda petik tunggal yang di dalamnya terdapat kata koma, dan beri alias kolom tersebut dengan nama sebagai berikut menggunakan tanda petik 2. Nomor 7, buat query untuk menampilkan semua kolom dari tabel EMP. Semua kolom digabung jadi satu dengan tanda koma sebagai pemisah, kemudian beri judul output. Hasilnya adalah sebagai berikut. Nomor 7 hampir sama dengan nomor sebelumnya. Nah, sekarang waktunya kita mencoba menjawab soal-soal pada latihan praktikum 1. Untuk menjawab soal-soal tersebut, kita menggunakan SQL Plus dan ISQL Plus. SQL Plus dijalankan pada CMD Run dengan langkah-langkah sebagai berikut ini. Untuk soal nomor 1, dengan menggunakan CMD, klik tombol Start pada menu, tekan Run, kemudian ketikkan CMB, lalu tekan OK. Konekkan pada SQL Plus dengan mengetik SQL Plus, lalu Enter. Isikan username yang telah ditentukan pada soal. Pada soal nomor 1, kita menggunakan username HR karena nama pada tabel tidak disingkat. Password untuk HR adalah HR. Kemudian telah terkoneksi. Mari kita coba buktikan SQL berikut ini, apakah ini benar. Ketikkan statementnya. Dan hasilnya adalah benar. Untuk menggunakan SQL Plus, ISQL Plus, lakukan dengan cara yang telah dijelaskan sebelumnya. Ketik browser Anda, klik browser Anda, lalu ketikkan nama mesin, spasi, maksud saya garis miring ISQL Plus, sesuai dengan format seperti ini. Nama mesin bergantung pada komputer Anda masing-masing. Ketikkan username yaitu HR dan password HR dengan connect identifier, misalnya ORCL, lalu login. Ketikkan statement SQL-nya.
Jalankan dengan mengklik tombol execute. Dan hasilnya sama. Tampilan pada ISGA Plus lebih jelas dan lebih menarik. Untuk itu, pada nomor-nomor selanjutnya kita menggunakan ISGA Plus. Untuk soal nomor 2, terdapat pada user Scott karena penulisan nama kolom dan nama tabel disingkat semua. Logout user HR, kemudian isikan user Scott dengan password Tiger dan isikan connect identifier, lalu login. Kita akan mencoba apakah contoh SQL statement yang ada pada soal tersebut adalah salah. Jalankan, dan ternyata error karena pada klausa select sebaiknya terdapat pada satu baris saja. Terdapat kesalahan aritmatik di mana untuk perkalian menggunakan tanda bintang dan untuk menamakan kolom alias pada kolom salary menggunakan tanda petik 2. Kolom salary tidak terdapat pada user Scott sehingga menjadi kolom sal. Kita akan mengganti statement tersebut dengan statement yang telah diperbarui. Hapus statement yang terdahulu, kemudian isikan, lalu kita jalankan. Apakah benar? Maka hasilnya adalah benar sebagai berikut ini. Dan untuk kolom salary telah dikali 12 dan dinamakan gaji setahun. Hasilnya akan muncul sebagai berikut. Soal selanjutnya. Tampilkan struktur dari tabel departemen. Ketikkan DSC departemen, lalu jalankan. Ternyata tabel departemen tidak ada pada user Scott. Lalu kita akan logout untuk mengganti user Scott menjadi user HR. Jalankan SQL statement tersebut. Kita bisa menggunakan describe ataupun DESC. Maka akan muncul sebagai berikut. Untuk DESC hasilnya pun akan sama. Langkah selanjutnya soal nomor 4. Untuk menampilkan struktur dari tabel employee, menampilkan nomor pegawai, nama, pekerjaan, dan tanggal mulai bekerja untuk tiap pegawai. Maka SQL statement tersebut ada pada user Scott. Ketikkan statement tersebut, lalu jalankan, dan hasilnya adalah sebagai berikut. Menampilkan tanggal mulai bekerja dengan menggunakan kolom hire date. Soal selanjutnya, nomor 5. Buat query untuk menampilkan pekerjaan secara unik dari tabel employee.
Kata kunci distinct untuk menampilkan nilai yang unik, artinya nilai pada baris tersebut tidak terjadi duplikasi nilai. Hasilnya adalah sebagai berikut. Maka tidak ada terjadi penggandaan nilai pada kolom job. Soal selanjutnya nomor 6. Untuk menampilkan nama pegawai digabung dengan pekerjaan yang dipisah dengan tanda koma dengan judul pegawai dan pekerjaan. Contohnya format adalah berikut. Jalankan, maka hasilnya benar. Soal selanjutnya nomor 7. Untuk mengetahui semua kolom yang ada pada tabel EMP, gunakan tanda bintang dari tabel yang ditentukan. Dan kolomnya adalah sebagai berikut. Isikan kolom pada klausa select dan gunakan tanda pisah pada setiap kolom. Seperti soal berikut ini. Jalankan hasil dari SQL statement yang telah dibuat dan hasilnya pun benar. Nah, mudah bukan untuk menjawab soal-soal latihan pada praktikum 1? Semoga kita semua bisa menerapkan tujuan dari praktikum ini dan bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatian Anda.